Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Teman-teman, tadi sore saya ingin benerin listrik ya. Pengen benerin listrik, mau pindahin dari terminal 1 ke terminal yang baru gitu. Nah, akhirnya saya panggil tukang listrik. Nah, ketika saya ingin panggil tukang listrik, teringat saya bahwa ternyata tukang ini salah satu pekerjaan atau profesi juga yang digeluti oleh orang-orang di sekeliling kita juga gitu. Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai tukang, baik itu tukang bangunan, tukang listrik, pokoknya tukang deh ya. Maksudnya lebih spesifik kepada tukang bangunan. Coba kita pikir, kalau seandainya tidak ada tukang bangunan, maka rumah megah nggak ada, jalan mulus licin nggak ada, ya. Kemudian gedung-gedung bertingkat gitu juga nggak ada. Nah, jadi tukang ini, buruh bangunan ini sangat urgent dan dibutuhkan tenaganya. Namun tukang ini juga ternyata, tukang bangunan ya yang saya maksud, ini ternyata memiliki tingkatan-tingkatan. Pertama buruh bangunan ya, buruh bangunan. Kemudian ada juga mandor. Nah, kalau kita naik lagi satu level itu kepala tukang. Kepala tukang itu agak berbeda, atau yang memborong satu pekerjaan. Nah, ini sebenarnya mereka-mereka ini yang memberikan pekerjaan kepada buruh-buruh tukang itu gitu. Nah, jadi kalau nggak ada tukang bangunan ya, bangunan rumah nggak ada ya, sulit lah ya mau dibangun seperti apa gitu ya, gedung-gedung bertingkat ya kan, jalan mulus. Nah, itu juga tukang bangunan. Jadi tukang bangunan itu selain dia spesifikasinya, ada tukang kaca misalnya, tukang plafon ya. Tapi kalau namanya ngecor, kemudian mlester gitu, itu memang udah keahlian mereka, yang basic keahlian gitu ya. Jadi kalau tukang itu basic keahliannya, dia bisa ngecor, bisa plester ya kalau di bangunan itu. Nah, gaji buruh bangunan ini berkisaran 25.000 per hari ya, sampai dengan 40.000. Jadi dari 25.000 sampai dengan 40-an ribu per hari. Saya nggak kebayang saat ini gitu orang-orang jangankan mau mikir bangunan ya, membangun gitu ya, membangun rumah gitu, atau membangun gedung, untuk kesehariannya aja itu ya, termasuk saya. Ini kan kita lagi berpikir bagaimana mengolah ekonomi di saat pandemi gitu. Nah, coba teman-teman sekalian membayangkan ketika tidak ada lagi job-job seperti itu yang dilakukan biasanya oleh para buruh, baik itu membangun gedung, membangun rumah, membangun jalan gitu. Jadi tambah satu lagi, pekerjaan yang saat ini ya, bisa dikatakan saat ini sepi gitu ya, sepi job gitu. Karena kan ini kan pekerjaan harian ya. Nah, kalau misalnya seperti saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, ini berkelanjutan pandemi ini, apa yang mereka harus lakukan? Nah, keahlian mereka adalah membangun rumah, membangun gedung, membuat jalan atau membangun jalan ya. Sementara job-job itu udah saat ini udah sepi gitu. Sementara mereka pendapatannya harian. Nah, lagi-lagi kita harus berpikir cerdik, berpikir cerdas untuk mensiasati daripada kondisi ini.
itu berkenaan dengan buruh, ya, buruh bangunan atau tukang bangunan gitu ya. Nah, satu dua hari ini kita mendapatkan info yang menurut saya sangat fantastis lah, ketika statement presiden kita menyatakan bahwa kita harus bisa berdampingan dalam menjalani kehidupan ini dengan satu virus yang sangat berbahaya ini. Jadi kita harus berdampingan nih. Nah, tentunya tidak dengan meninggalkan daripada protokol kesehatan. Ya, mau nggak mau tidak mau, hal ini harus saya bilang harus diambil gitu ya, harus diputuskan. Kalau hal-hal atau kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat yang bekerja atau mendapatkan penghasilan harian seperti PKL tadi, barusan kita sebut tadi, buruh bangunan, buruh pabrik, ya walaupun buruh pabrik gajiannya kan bulanan ya, tapi yang harian ini loh. Sementara prediksi daripada salah satu sumber menyatakan Indonesia bisa dikatakan kemungkinan bebas COVID itu di Oktober, berarti masih ada kurang lebih 5 bulan lagi, ya kan? Nah, saat menunggu Oktober itu, iya kalau misalnya tidak diperpanjang atau tidak meningkat atau tidak menjadi gelombang kedua daripada pandemi ini. Kalau terjadi gelombang kedua, lagi-lagi ini menjadi satu PR besar daripada kita ya, sebagai individu, sebagai masyarakat kecil ya, keluarga kita maksudnya, itu harus benar-benar mensiasati keadaan ini biar kita bisa tetap eksis dalam menjalankan kehidupan. Teman-temanku sekalian, sebenarnya tidak akan pernah habis ketika kita membicarakan COVID-19 ini berkenaan dengan dampaknya. Nah, ini saya ya coba mengais-ngais sedikit lah apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman berkenaan dengan dampaknya terhadap para pekerja harian, baik itu buruh ya, kemarin tukang cukur, tukang sapu jalan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang pendapatannya harian ini udah mulai kelimpungan. Nah makanya pernyataan presiden itu bahwa kita berdampingan harus menjalankan aktivitas ya, ini harus dicermati dengan sangat amat bijak gitu. Jangan kita langsung berpikir yang negatif atas apa yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Makanya kita sendiri, menurut saya ya, itu harus benar-benar memahami kondisi ini. Kalau tidak, ya bukan COVID-19 yang menghancurkan kehidupan kita, tetapi kita sendiri yang menghancurkan daripada kehidupan kita sendiri gitu. Artinya, jika kita terlena, jika kita tidak ambil satu sikap dalam hal menjalani kehidupan, terutama untuk diri kita dan lingkungan keluarga kita ya, maka kita akan tergilas seperti apa yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Nah, jadi ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya buat saya
dan tentunya juga buat teman-teman sekalian. Mari kita mencerna kondisi ini dengan baik, dengan bijak, dengan pikiran tenang, jangan gerasak-gerusuk, ya. Jangan ketika ada satu kebijakan tiba-tiba kita langsung memberikan respon yang seakan-akan apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu salah gitu. Jangan. Kita dari diri kita dulu sendiri, mari kita berpikir bijak. Itu yang saya bilang, kita berpikir bijak aja lah. Karena teman-teman sekalian ya, virus itu salah satu makhluk hidup. Terlepas dari apapun kontroversinya yang dinamakan pandemi ini satu kejadian yang tidak mampu dipikirkan oleh manusia. Sumbernya ini bukan sumber yang dibuat oleh manusia. Bukan. Kita harus yakin itu. Nah, makanya lagi-lagi apa yang menjadi satu kebijakan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kita harus cernain dulu ya. Jangan sampai kita melemparkan statement seakan-akan apa yang dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan itu menjadi sesuatu yang bumerang bagi diri kita. Jangan. Karena yang menjalin kehidupan realnya itu adalah kita. Ya, personal, masing-masing personal. Saya rasa itu aja. Semoga lagi-lagi bermanfaat buat saya terutama, dan juga buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.